dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan bab 4 Daulah Syafawi. Saya Nurul Fauzia Al-Hanifah sebagai moderator dan anggota terdiri dari Agnes Ainuriza, Amelia Fitriani, Kulfi Cindrajaya, Muhammad Ashraf Habibi, dan Rizka Reza Tri Agustina. A. Sejarah berdiri Daulah Syafawi. Daulah Syafawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Syafawiyah dan berdiri pada tahun hampir bersamaan dengan Daulah Utsmani. Nama Syafawiyah diambil dari nama pendiri, Safi al-Din. Ia keturunan dari Imam Syiah keenam bernama Musa al-Kazim. Safi al-Din mendirikan tarekat Syafawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat tahun 1301 Masehi. Tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat dari pengajian tasawuf yang bersifat lokal menjadi sebuah gerakan keagamaan besar yang berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri luar Ardabil, Safi al-Din menempatkan seorang wakil sebagai pemimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah. Kecenderungan memasuki dunia baru dapat terwujud pada masa kepemimpinan Junaid. Syafawi berhasil memperluas gerakannya. Perluasan itu menimbulkan konflik antara Junaid dan penguasa Karakoyunlu atau domba hitam. Dalam konflik keduanya, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru itu, ia mendapat perlindungan dari penguasaan Diyarbakir, Koyunlu, domba putih, yang juga satu suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang menguasai sebagian Persia. Tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Al-Dabil tetapi gagal. Tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Circassia, tetapi pasukan yang dipimpin terhadang tentara Sirwan. Ia terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah dewasa, Haidar menikah dengan seorang putri Uzun Hasan. Dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang kemudian menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Kemenangan Koyunlu tahun 1476 Masehi terhadap Karakoyunlu membuat gerakan militer Syafawi yang dipimpin Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Koyunlu dalam meraih kekuasaan. Syafawi menyerang wilayah Circassia dan pasukan Sirwan. Pasukan Haidar kalah dan ia wafat dalam pertempuran tersebut. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentara untuk menuntut balas atas kematian sang ayah, terutama terhadap Koyunlu. Akan tetapi, Yakub, pemimpin Koyunlu, dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya. Kepemimpinan gerakan Syafawi selanjutnya berada di tangan Ismail yang saat itu masih berusia 7 tahun. Di bawah pimpinan Ismail tahun 1501 Masehi, pasukan Kizil Bas menyerang dan mengalahkan Koyunlu di Shahrur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Koyunlu, dan berhasil merebut serta mendudukinya. B. Strategis dan kebijakan pemerintahan Daulah Syafawi. Pada masa pemerintahan Safi al-Din atau disebut Syekh Ismail I, wilayah kekuasaan Daulah Syafawi mencapai seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit subur.
Setelah Syekh Ismail I turun tahta, ia digantikan oleh Tajmad I, Ismail II, dan Muhammad Hudabanda. Pada masa pemerintahan ketiga, Sultan Daulah Ismani mengalami kelemahan karena adanya pertempuran hingga muncul Sultan kelima, yakni Syekh Abbas I, yang mampu membuat Daulah Syafawi bangkit dari keterpurukan. Langkah-langkah yang ditempuh Syekh Abbas I untuk memajukan Daulah Syafawi dengan cara melakukan kebijakan: 1. Mengurangi dominasi pasukan Kizilbas dengan cara membentuk pasukan yang baru direkrut dari budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia. 2. Melakukan perjanjian damai dengan Tukri Utsmani yang isinya menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan meminta Sultan Abbas I berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman. Sebagai jaminan atas syarat tersebut, Sultan Abbas I menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera Istanbul. Syafawi dipegang 6 orang pemimpin. Yang satu, Syafi al-Din, yang dipimpin pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Yang kedua, Sadar Ardin Musa pada tahun 1334 Masehi sampai 1399 Masehi. Yang ketiga, Khawaja Ali pada tahun 1399 Masehi sampai 1427 Masehi. Dan 4, Ibrahim pada tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Yang kelima, Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Yang keenam, Haidar pada tahun 460 Masehi sampai 1494 Masehi. Sesudah menjadi daulah, penguasa secara berturut-turut, yakni yang pertama yaitu Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, 2. Tahmas I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi, 3. Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi, 4. Muhammad Hudabanda pada tahun 1577 sampai 1787 Masehi. 5. Abbas I pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. 6. Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. 7. Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. 8. Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. 9. Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. 10. Tahmas II pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. 11. Abbas III pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. C. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Pada masa pemerintahan Syekh Abbas I, Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaan. Selain itu, juga terjadi kemajuan dalam bidang lain sebagai berikut. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan Syafawi berbentuk teokratik, yakni pejabat tertinggi negara dipegang oleh wakil syah, baik dalam urusan politik maupun keagamaan. Jabatan ini pertama kali dipegang seorang Kizilbas dari suku Syamlu. 2. Ekonomi. 3. Ilmu pengetahuan.
Sultan Abbas I mendirikan lembaga pendidikan berjumlah sekitar 48 madrasah dalam upaya memajukan penduduk. Pembangunan fisik dan seni. Para Khalifah Syafawi mengubah wajah Isfahan sebagai ibu kota pemerintahan menjadi kota yang indah. Di kota tersebut memiliki bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan bangunan Cicil Sutun. Tidak jarang melahirkan bangunan yang memiliki nilai seni tinggi, di antaranya yaitu Masjid Syekh Lutfallah, yaitu masjid ini didirikan pada tahun 1603 sampai 1604 Masehi dengan arsitek masjid yaitu Muhammad Riza serta pelukis kaligrafinya yaitu Ali Riza Al-Abbas. 2. Istana Al-Qofu. Istana ini didirikan menghadap ke Naksah Jahan, yaitu lapangan terluas pada waktu itu. 3. Jembatan Kaju. Jembatan ini dibangun pada masa Syekh Abbas I yang memiliki luas 23 meter persegi dan panjang 105 meter, selebar 14 meter. Jembatan ini berfungsi sebagai bendungan yang mengaliri tanaman-tanaman di sepanjang sungai Zayandeh. 4. Gedung Cacabek. Gedung ini dibangun pada masa pemerintahan Syekh Hussein sekitar tahun 1706 Masehi yang diperuntukkan sebagai sarana pendidikan, dikenal sebagai Kawah Candra di Muka bagi orang-orang yang belajar ilmu agama pada zaman tersebut. D. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Sepeninggalan Abbas I, peradaban diambil alih oleh Safi Mirza, yaitu cucu Abbas I. Selain itu, Kandahar berhasil diambil alih oleh Daulah Mughal yang dipimpin oleh Sultan Shah Jihan. Begitu pula dengan Baghdad yang berhasil direbut oleh Daulah Utsmani. Setelah Safi Mirza, pemerintahan dipegang oleh Abbas II. Kemudian Abbas II meninggal karena sakit, dan selanjutnya Daulah Syafawi dipimpin oleh Sulaiman yang memiliki kebiasaan buruk seperti Abbas II. Keadaan semakin memburuk pada masa pemerintahan Husain. Bangsa Afgan melakukan pemberontakan pertama kali pada tahun 1709 di bawah pimpinan Mir Faiz dan berhasil merebut wilayah Kandahar. Di sisi lain, pemberontakan terjadi di Herat yang dilakukan oleh suku Ardabil Afghanistan yang berhasil menduduki Mashhad. Shah Hussein merasa terdesak karena ancaman dari Mir Mahmud yang menyebabkan ia harus mengakui kekuasaan dan mengangkatnya menjadi gubernur di Kandahar dengan gelar Husain Quli Khan. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Hussein menyerah. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1722 Masehi, Mr. Mahmud memasuki Isfahan dengan penuh kemenangan. Pemerintahan Syafawi kemudian dilanjutkan oleh putra Husain yaitu Tahmasp II. Tahmasp II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk menaklukkan bangsa Afgan di Isfahan pada tahun 1726 Masehi. Akan tetapi, Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III yang merupakan anaknya. Karena anaknya masih terlalu kecil, Nadir Khan mengangkat diri menjadi sultan. Dan dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Syafawi di Persia. Berikut faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Syafawi di Persia. Yang pertama, dekadensi moral para raja dan watak yang kejam. Yang kedua, sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga, pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat tempur yang tinggi seperti Kilsibas atau Baret Merah. Dan yang terakhir, konflik berkepanjangan dengan Daulah Utsmani mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi.